Saat Nabi SAW sebelum hijrah, surah Asy-Syura ini turun. Arti syura itu musyawarah, berembuk gitu kan. Berembuk, berunding yang bisa menghasilkan kesepakatan. Diawali dengan huruf-huruf muqatta'ah, ha, mim, ain, sin, qaf. Ini seperti sudah disampaikan sebelumnya, hanya Allah yang tahu hakikat dari maksud huruf-huruf ini. Karena huruf ini adalah bahasa Quran, hanya ada di Quran, bukan bahasa Arab. Tidak dikenal itu dalam bahasa Arab, huruf-huruf muqatta'ah kecuali huruf hijaiyah. Nah, huruf hijaiyah itu ya jumlahnya 26, sedangkan ini bagian dari huruf hijaiyah yang ditemukan di Quran. Kadzalika, demikianlah Allah mewahyukan kepadamu, ini terkait dengan persoalan pewahyuan pertama. Tapi sebelum masuk ke sana, di sini walaupun seperti kita ketahui tadi, yang mengetahui perihal huruf-huruf muqatta'ah itu hanya Allah, ada juga sejumlah ahli tafsir, di antaranya di sini para sahabat yang juga mencoba untuk mencari tahu. Seperti disebutkan di sini dari Abdul Mughirah, dari Abdul Qudus bin Al-Hajjaj, disebutkan ja'a rajulun ila Ibnu Abbasin. Seseorang datang kepada Ibnu Abbas, kemudian bertanya, pada saat itu ada juga sahabat yang lain, yaitu Hudzaifah bin Yaman. Kemudian si laki-laki tadi itu, akhbirni an tafsiri qaulillah, wahai Ibnu Abbas, mohon jelaskan perihal tafsir dari ayat ha mim ain sin qaf itu apa. Kita ketahui Ibnu Abbas itu salah seorang mufassir dari sahabat Nabi. Jadi banyak mengetahui perihal ini. Tetapi sesungguhnya Ibnu Abbas saat itu agak enggan untuk memberikan penjelasan, karena ini penjelasan sesungguhnya seperti apa hanya Allah yang Maha tahu. Dan Ibnu Abbas tidak memberikan penjelasan secara gamblang seperti yang diminta oleh seseorang tadi. Walaupun demikian, nanti tetap saja ada sejumlah orang atau di sini bagian dari ahli tafsir yang mempelajari Al-Quran itu mencoba memberikan takwil, penjelasan. Seperti ada juga di sini disebutkan ha mim itu adalah nanti azibah minallahi wa fitnatun wa qadaun hum. Nanti ada yang menjelaskan bahwa hamim itu ismun min asma'illahi ta'ala. Itu salah satu nama Allah, hamim. Kemudian nanti ain sin qaf itu apa? Di sini ada dijelaskan begini. Ismun min asma'illah untuk hamim. Sedangkan ain sin qaf itu, ain itu maksudnya ayanal maulu adzab yaumil badrin. Bahwa makin jelas nanti Allah akan mempermalukan kepada pasukan dari Quraisy yang saat di Mekah mereka melakukan intimidasi kepada kaum muslimin waktu di Mekah, tetapi nanti ini isyarat Allah akan menghinakan mereka Yauma Badrin pada hari Badar, artinya pada saat perang Badar. Nah, kita ketahui pasukan muslimin bisa memenangkan perang Badar walaupun tidak seimbang jumlah pasukannya. Nah, menurut ahli tafsir itu yang maksud itu. Allah menjamin, kan ini ayat ini atau surat ini turun sebelum Nabi hijrah. Sedangkan perang Badar terjadi setelah Nabi hijrah, tepatnya tahun kedua hijrah. Maka ini suatu isyarat Allah akan menghinakan orang-orang musyrikin Mekah di Badar begitu. Tetapi namanya juga ini kirata, kira-kira nyata. Wallahu alam hakikatnya. Tapi walau demikian, karena ini ada dalam tafsir Ibnu Katsir, saya jelaskan saja. Kemudian pasidun, huruf sinnya itu adalah saya alamul ladzina dzalamu ayyakum qalbiyyan qalibun. Itu orang-orang yang zalim itu akan tahu kemana mereka akan berlabuh. Orang-orang zalim. Artinya di sini Allah memberikan penjelasan bahwa tentu orang-orang zalim, kita ketahui zalim itu adalah puncak kedzaliman itu adalah musyrik, kemusyrikan. Tentu mereka akan memperoleh
siksa dari Allah. Kemudian kalau qaf di sini ada yang menjelaskan qari'atun minas sama'i taghsyan nasa. Qari'ah itu gelegar yang sangat besar minas sama'i dari langit yang bisa menutupi manusia. Artinya kejadian hari kiamat. Tetapi sekali lagi ini adalah kira-kira takwil dari ahli tafsir. Makna sesungguhnya hanya Allah yang tahu. Kemudian di ayat berikutnya, kadzalika yuhi, demikianlah Allah mewahyukan kepadamu wahai Nabi dan juga kepada orang-orang para rasul sebelummu. Nah, artinya di sini kama anjala ilaika hadzal Quran, sebagaimana Allah telah menurunkan Al-Qur'an kepada wahai Nabi, demikian juga anjala kutuba wasufa alal anbiya'i qablak. Allah telah menurunkan kitab-kitab suci dan juga suhuf-suhuf kepada para nabi sebelumnya. Nah, ini memberikan berita kepada kita bahwa kitab suci itu bukan hanya Al-Quran. Sebelum Al-Quran juga itu ada, kita kenal, yang besar-besarnya itu kita ketahui ada Taurat, ada Zabur, ada Injil. Tetapi juga ada suhuf. Suhuf itu jamak dari sohifah. Sohifah itu lembaran, satu lembar. Jadi kalau jamaknya lembaran-lembaran. Nah, seperti apa hakikatnya itu juga kita tidak tahu, wallahu a'lam. Tapi yang jelas di dalam surat Al-A'la kan suhufi Ibrahim wa Musa. Suhuf-suhuf yang Allah turunkan kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Musa. Nah, kita tahu Nabi Ibrahim itu tidak dikenal memiliki kitab seperti kepada Nabi Musa atau Nabi Daud, tetapi hanya diberikan suhuf, lembaran-lembaran. Artinya wahyu yang tidak berupa satu buku seperti Quran begini, tapi berupa lembaran-lembaran, informasi-informasi, berita-berita gaib yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim dan juga para nabi yang lain bisa jadi. Begitulah Allah telah mewahyukan, jadi bukan sesuatu yang baru Al-Quran itu. Itu adalah Allah juga telah memberikan kepada para nabi yang lain. Kemudian di sini dalam sebuah hadis disebutkan Imam Malik nih, rahimahullah. Dalam sebuah hadis disebutkan Haris bin Hisham bertanya kepada Rasulullah SAW. Faqala berkata itu Haris bin Hisham, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kaifa ya'tikal wahyu? Bagaimana wahyu datang kepadamu, wahai Rasul? Faqala maka menjawab Rasulullah SAW perihal cara-cara wahyu disampaikan kepada Rasul. Ahyanan ya'tini misla sawhatil jaros. Sekali waktu atau kadang-kadang wahyu itu datang kepadaku seumpama gemerincingnya lonceng gitu kan. Wa huwa asyadduhu alayya, dan itu yang paling berat kepadaku. Wa yafsimu anni qad wa'aitu. Itu paling berat wahyu yang aku terima jika melalui kedatangan itu dengan ditandai dengan gemerincing lonceng yang sangat memengkakkan telinga, barangkali begitu. Nanti malaikat Jibril memberikan wahyu yang Allah titipkan kepadanya untuk disampaikan kepada Rasulullah. Fayabsimu, maka akhirnya Rasulullah juga bisa langsung menangkap, memahami, paham terhadap wahyu itu. Qad wa'aitu, aku bisa memeliharanya. Artinya dijamin wahyu yang Allah sampaikan kepada Rasulullah SAW itu langsung Rasulullah pahami, tangkap, dan tidak ada keraguan atau ketidakpahaman sebagaimana kalau kita belajar misalnya seperti kita dikatakan ruangan ini belum tentu apa yang disampaikan oleh penceramah itu ketangkap 100%, belum tentu. Itu paling banyak 30% itu. Jadi guru-guru di kelas itu belum tentu diserap oleh mahasiswa atau oleh para siswanya seluruhnya. Tapi dalam hal wahyu itu pasti diserap 100% oleh Rasulullah. Itu beda ya, beda. Tapi kalau dalam umum ini kita jarang-jarang. Soalnya kalau 100% langsung ketangkap itu tidak perlu lama-lama sekolah itu. Sebentar saja itu bisa nangkap semuanya. Atau kalau kita baca buku coba.
Kan yang ketangkap paling, apalagi sambil nunutan gitu kan, paling berapa persen itu. Nah, itu udah menjadikan kelihatan orang jadi profesor itu. Kan jadikan baca sambil nunutan juga kan. Nah, apalagi kalau bacanya semuanya ketangkap, potensi ini bisa menangkap semuanya, hebat itu potensi manusia itu. Dan itu ada, tapi jarang kan orang-orang yang seperti itu. Nah, sekali waktu datang wahyu itu seperti gemerincingnya lonceng tadi. Itu yang paling berat kepadaku. Wahyanan ya'tini al-malaku rajulan fayukallimuni. Sekali waktu juga datang malaikat Jibril itu, al-malak itu rajulan berupa seorang laki-laki. Jadi malaikat itu makhluk gaib, makhluk halus, dan bisa mewujud dalam bentuk makhluk lain, khususnya dalam bentuk laki-laki di sini, ya manusia. Itu yang kita kenal bisa mencala putra, mencala putri itu, makhluk gaib itu, termasuk jin juga. Datang berupa seorang laki-laki, payukal dimuni, kemudian laki-laki tadi itu memberi atau membawa, menyampaikan itu, payukal dimuni, ngobrol gitu. Kalam itu kan ngobrol, tapi yang maksud di sini tentu ngobrol, menyampaikan wahyu kepada Fa'ai, maka aku memelihara nama yakul apa yang disampaikan oleh malak Jibril tadi bisa ketangkap. Qalat berkata Aisyah tu Siti Aisyah istri Rasul, balaqad ra'aituhu yanzulu alaihi al-wahyu fi yaumil syadidil barid, fi syadidil bar. Sungguh aku suatu hari telah melihat Rasulullah telah turun kepada beliau wahyu pada hari yang sangat dingin. Madinah ada di daerah subtropis, mengenal musim dingin. Satu waktu Rasulullah kedatangan wahyu pada hari yang sangat dingin, kemudian Rasulullah bisa menerima itu wahyu itu dalam arti tentu ditangkap itu wahyu itu, tetapi pada saat itu saking beratnya wahyu yang Rasulullah terima itu, aku melihat Rasulullah itu mengucurkan keringat. Artinya dalam hari yang sangat dingin, saking beratnya itu wahyu yang Rasulullah terima, tetap mengalirkan keringat. Itu menandakan demikian tidak mudah menerima wahyu itu. Dan butuh fisik, ketahanan fisik, dan jiwa yang besar. Maka tentu saja pribadi Rasulullah itu beda dengan umumnya manusia. Itu kan dari sisi fisik lebih kuat, apalagi dari sisi mental. Nah, di sini selain diriwayatkan oleh Imam Ahmad, juga diriwayatkan dalam Sahih Bukhari Muslim. Artinya ini hadis sahih. Beragam cara wahyu turun kepada Rasulullah, ini hanya dijelaskan 2 macam di sini, atau 3 macam, itu kadang-kadang berupa lonceng, gemerincing lonceng, datang berita itu kepada Rasul, kemudian juga bisa berupa malaikat Jibril, atau kelihatan Rasul itu demikian berat menerima wahyu, walaupun pada hari yang sangat dingin, tetap bisa mengucurkan keringat dingin. Di sini, kadzalika yuhi ilaika, demikianlah Allah mewahyukan kepadamu, mewahyukan dalam hal ini tadi menurunkan berita-berita suci yang datang dari Allah. Nah, sebagaimana kita ketahui, Al-Quran itu turun selama 22 tahun lebih. Yang dalam istilah Quran itu disebut dengan tanzil. Tanzil itu turun dicicil. Beda dengan kitab-kitab suci yang ada di agama lain, itu tidak, itu ditemukan dalam bentuk manuskrip. Tapi ke Quran itu sangat jelas, tanzilum minallahil azizil hakim. Quran itu turun dari Allah secara cicil. Tetapi nanti ada juga istilah inzal. Kalau inzal itu turun sekaligus pada Lailatul Qadar. Dari Lauhul Mahfuz ke As-Sama'ud Dunya, ke langit dunia. Baitul Izzah istilah. Nah, dari Baitul Izzah itulah dicicil kepada Rasulullah selama hampir 23 tahun. Kurang. Kemudian lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Milik Allah lah. Ini pernyataan yang sangat jelas, tegas. Lam dalam bahasa Arab, dalam bahasa Quran itu menyatakan kepemilikan.
Seperti ucapan lillahi ma fis samawati wa fil ardh wa in tubdu ma fi anfusikum di akhir surat Al-Baqarah, itu menyatakan dengan tegas milik Allah lah seluruh apa yang ada di langit dan ada di bumi. Itu kepemilikan yang sangat mutlak. Nah, di sini juga dinyatakan begitu. Lahu ma fis samawati, milik Allah lah seluruh apa yang ada di langit-langit dan seluruh apa yang ada di bumi. Ai al jami'u abidun lahu wa milkun lahu. Artinya seluruh apa yang ada di alam semesta ini yang tadi digambarkan dalam video itu demikian luas gitu kan. Demikian tidak terukur kalau bagi kita itu. Kita di muka bumi ini aja sudah merasa luas dan lega. Ternyata pengamatan dari para astronom itu alam semesta itu demikian besar. Bumi itu hanyalah sebutir debu saja. Nah, itu semuanya adalah milik Allah. Tahta kohri wa tasribihi, itu berada di dalam, mungkin kalau di sini kohri itu dalam pemaksaan Allah, artinya dalam pemeliharaan Allah. Maka ada istilah Rabbul Alamin. Allah itu adalah Rabbul Alamin yang menciptakan, yang memelihara, yang mengurus seluruh alam ini. Nah, alam itu gambarannya kira-kira seperti tadi. Itu yang baru diketahui manusia. Bisa jadi ada di luar itu. Demikian luas. Wa huwal aliyyul azim, dan Allah itu al-aliyyu yang maha luhur dan al-azimu yang maha agung. Ini al-aliyyu al-azimu dalam bahasa Arab, dalam ilmu nahwu disebut dengan sigat musyabbahah. Itu sifat yang menyatakan superlatif sehingga kita menerjemahkannya harus pakai maha. Maha luhur, maha agung. Al-Kabirul Muta'al, di surat yang lain juga seperti Allah Al-Kabir yang maha besar, Al-Muta'al dan juga maha luhur. Demikian juga dalam surat Saba sama Al-Aliyul Kabir, Allah yang maha tinggi dan maha besar. Nah, disebutkan di sini di ayat berikutnya, takadus samawati yatafattarna min fawqihinna. Hampir-hampir saja itu langit-langit itu pecah. Artinya begini, langit yang demikian luas besar seperti digambarkan tadi, itu ternyata terpengaruh dengan kelakuan makhluk manusia yang ada di muka bumi ini. Di ayat yang lain disebutkan, hampir-hampir saja itu pecah itu langit. Andau lirrahmani walada. Gara-gara itu manusia yang ada di bumi mengaku-ngaku bagi Allah yang Maha Rahman itu memiliki anak. Itu mengguncang langit. Jadi kita harus memasucikan Allah. Kalau ada orang yang mengatakan anak Tuhan dan sebagainya, cepatlah ucapkan subhanallah. Maha suci Allah dari segala kekurangan. Itu kan kalau memiliki anak itu artinya ada ketergantungan. Yang namanya anak keluarga itu kan saling berhubungan, saling ada ketergantungan, ada relativisme di situ. Nah, itu menunjukkan ada relasi. Kalau ada relasi itu menunjukkan ketergantungan dan itu bagian dari kelemahan. Allah Maha Suci dari ketergantungan itu. Gara-gara itu maka langit hampir-hampir pecah. Artinya apa yang dilakukan oleh makhluk manusia di muka bumi ini itu memengaruhi perilaku makhluk luar angkasa, termasuk langit di sini. Maka jangan heran menjelang akhir tahun itu bencana itu banyak kan Pak ya. Karena menjelang akhir tahun itu banyak yang ngaku-ngaku seperti itu. Anda'au itu jelas ayatnya. Anda'au lirrahmani walada. Ada yang ngaku-ngaku bahwa bagi Allah yang Maha Rahman itu memiliki anak. Wajar bagi kita jangan sekali-kali mengucapkan itu. Karena Allah marah dengan diwujudkan melalui alam semesta ini. Kemudian di ayat surat Ghafir itu yang sudah berlalu itu, alladzina yahmilul arsya wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lil ladzina amanu. Itu para malaikat yang Allah gambarkan di atas itu, wal malaikatu yusabbihun, para malaikat itu bertasbih. Tasbih itu dari kata-kata sabaha.
Sabah itu kalau dalam bahasa Arab sehari-hari itu artinya berenang. Berenang. Berenang ini alam makhluk-makhluk angkasa juga disebutkan dalam Quran. Kullun fi palaki yasbahun. Masing-masing makhluk angkasa luar itu di dalam palaknya, di dalam orbitnya yasbahun berenang. Menggunakan yasbahun. Berenang itu apa? Berenang itu kalau kita lihat posisi kita di sini, ada orang berenang, tentu menjauhi kita kan. Biasa begitu. Berenang itu menjauhi. Nah, sehingga dalam hal ini mengapa kita harus bertasbih? Tasbih itu sebetulnya menjauhkan Allah dari segala kekurangan. Sehingga jika ada orang yang melakukan pelecehan terhadap Allah, seperti Allah memiliki anak, ucapkanlah subhanallah. Atau ada orang yang mengecilkan Allah, kemahasaan Allah, ucapkanlah subhanallah. Artinya, maksudnya maha suci Allah dari apa yang diucapkan oleh orang-orang bodoh itu. Ucapkanlah itu. Subhanallah. Nah, di sini juga para malaikat yusabbihuna, membaca tasbih, artinya memahasucikan Allah. Dalam terjemah kita nanti tasbih itu adalah memahasucikan ya. Artinya memahasucikan Allah dari segala kekurangan. Bertasbih itu artinya menjauhkan Allah dari segala kekurangan. Allah itu maha sempurna. Maka ucapan subhanallah itu tasbih, artinya maha suci Allah dari segala kekurangan yang dinisbatkan oleh orang-orang musyrik. Nah, di sini para malaikat melakukan tasbih bihamdi rabbihim, dengan memuji Tuhan mereka. Dengan pujian-pujian, artinya Allah itu maha segalanya. Tasbih itu sendiri menjauhkan Allah dari segala kekurangan, kemudian dilengkapi dengan memuji keunggulan kehebatan Allah. Itu tasbih. Dan maka nanti Nabi memberikan penjelasan kepada kita, siapa orang yang mengucapkan subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdih, itu dua ucapan itu Pak. Subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdih. Pada saat kita lagi apalah naik angkot, nunggu sesuatu, nunggu dokter, nunggu panggilan, atau nunggu ini komat, apalagi waktu subuh kan kelamaan, ucapkan seperti itu. Itu kata Rasulullah, dua ucapan yang sederhana, dua kalimat yang enteng di mulut itu, tetapi berat di timbangan. Nah, itu apa sebab? Karena memahasucikan Allah. Allah suka dipuji. Allah harus dipuji begitu. Salah satu memuji Allah itu dengan mengucapkan tasbih tadi. Sering-seringlah mengucapkan tasbih. Dua kalimat yang pendek saja, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdih. Atau ada juga yang lain, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Itu agak panjang. Tapi dengan yang pendek saja, ucapan subhanallah juga enteng di lisan, berat di timbangan. Kan biasanya kita itu inginnya begitu. Ingin modal kecil tapi untung besar. Nah, kadang-kadang orang tidak nangkap itu. Sebetulnya ada, bisa bertransaksi dengan Allah juga dengan modal yang kecil tapi hasilnya besar dengan membaca tasbih itu. Enteng saja, tapi berat di timbangan. Nah, di ayat yang lain di surat Ghafir, alladzina yahmilul arsya, itu para malaikat yang memikul arsy. Wa man haulahu yusabbihuna bihamdi rabbihim, bertasbih memahasucikan Allah dengan memuji Tuhan mereka. Dan mereka beriman kepada Allah, wa yastaghfiruna lilladzina amanu, dan mereka memohonkan ampun bagi orang-orang yang beriman. Nah, para malaikat selain bertasbih kepada Allah dengan memuji Allah, juga istighfar. Tetapi istighfarnya bukan bagi dirinya sendiri, karena malaikat itu ya tidak berdosa kan. Tapi istighfar mengistighfarkan orang-orang yang ada di bumi ini. Insya Allah kita ini. Seperti disebutkan, pada saat ada kajian-kajian seperti ini, para malaikat juga menyaksikan, mendoakan, memberikan naungan. Kemudian juga ada kegiatan lain, apabila seseorang selesai sholat, kemudian dia tidak berpindah tempat, tetap di tempatnya itu, maka selama tidak berpindah tempat, malaikat juga akan memintakan ampun kepada Allah.
selama dia belum merubah posisi tempat habis sholat itu. Maka karena itu habis sholat itu sebaiknya tetap di tempat supaya didoakan malaikat. Karena ini Quran jelas. Wa yastaghfiruna rabbahum. Wa yastaghfiruna liman fil ard. Malaikat itu memohonkan ampun bagi manusia yang ada di muka bumi. Tentu yang dimintakan ampun itu tidak semuanya. Rasulullah menjelaskan. Salah satunya orang yang habis sholat yang tetap di tempat itu dimohon ampunkan oleh malaikat. Kecuali kalau tidak ingin dimohon ampunkan ya silahkan berubah tempat. Kemudian di ayat berikutnya, ala innallahu wal ghafurur rahim. Ingatlah sesungguhnya Allah itu yang al-ghafur. Al-ghafur itu adalah yang maha mengampuni. Kalau yang mengampuni saja ghafir. Tapi kalau ghafur itu maha mengampuni. Ar-Rahim juga yang maha menyayangi. Ada Rahman, ada Rahim. Nanti seperti pernah dijelaskan, Rahman itu kasih sayang yang Allah berikan kepada seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini. Baik beriman maupun kafir, Allah tetap berikan rahmat Allah kepadanya. Tetap bisa hidup dengan menikmati muka bumi ini. Sedangkan Ar-Rahim nanti itu kasih sayang Allah yang Allah berikan hanya kepada orang-orang beriman. Artinya penduduk surga saja kasih sayang Allah. Nanti dalam hadis Nabi juga dijelaskan kan, ini seolah-olah perumpamaan saja ini. Walaupun hakikatnya bagaimana, wallahu alam. Hanya untuk perbandingan. Rahman Allah itu hanya satu. Allah itu memiliki 100 rahmat gitu dalam hadis itu. Allah memiliki satu rahmat itu yang Allah tebarkan di muka bumi ini, hanya satu itu. Baik beriman maupun tidak, tetap Allah tebari rahmat Allah. Tetapi yang 99 itu nanti hanya rahim Allah diberikan kepada orang-orang yang beriman, yaitu yang dimasukkan ke dalam surga Allah. Jadi bisa dilihat perbandingannya, maka kenikmatan surga itu tidak bisa digambarkan karena di situ perbandingannya 1/99. Maka apa yang telah digambarkan perihal surga itu sesuatu yang di luar perkiraan kita. Kita bisa menikmati kehidupan dunia ini, tetapi kita juga kadang-kadang menyesali, kadang-kadang tidak terus-terusan, ada bosen gitu ya karena dunia. Tapi kalau di surga itu tidak begitu. La yabghunaha hiwala gitu dalam surat Al-Kahfi. Orang-orang yang ada di surga itu tidak mau beranjak dari posisi di situ. Menikmati, tidak ada bosan, tidak ada iri dengki dan sebagainya. Tidak perlu ada toilet dan seterusnya. Itu walaupun makan sepuas apapun gitu kan. Tidak ada sakit juga. Jangankan sakit, tidur aja tidak ada. Nah, itu 99 rahmat Allah. Kemudian walladzina takhadu min duni auliya, dan orang-orang yang menjadikan selain daripada Allah sebagai wali-wali, pelindung-pelindung, itu orang-orang musyrikin, Allah hafidun alaihim, Allah tetap memelihara mereka. Nah ini Pak, yang tadi disebutkan, rahmat Allah, ar-roh, sifat rahman Allah itu Allah tebarkan kepada seluruh makhluk yang ada di muka bumi. Jangankan yang beriman, yang tidak beriman pun tetap Allah tebari rahmat Allah. Dan termasuk segala yang alam semesta inilah, semuanya ada dalam naungan rahmat Allah. Walaupun terjadi pembangkangan, walaupun terjadi penistaan terhadap Allah dengan menisbatkan anak. Kalau musyrikin dahulu menyebutkan para malaikat itu anak-anak perempuan Allah, katanya gitu. Kalau sekarang ya Allah memiliki anak dan sebagainya. Walaupun Allah direcehkan seperti itu, tetap Allah hafidun, Allah memelihara. Hafid nanti jadi bahasa tahfidz itu kan, itu satu akar kata. Hafadho. Nanti hafid dalam bentuk yang lain itu Allah mengutus malaikat hafadhoh. Itu satu akar kata juga. Hafadhoh itu jamak dari hafid. Tapi di sisi lain al-hafid juga itu nama Allah, Asmaul Husna. Sehingga kalau ada orang namanya Hafid itu harusnya ditambah dengan Abdul Hafid. Karena rada cucungah gitu kalau itu. Nama Allah dipakai nama orang, harus pakai Abdul Hafid.
Sama seperti Abdullah, kan tidak ada orang yang menggunakan nama Allah kan, karena tidak sopan tuh. Masa anak kita disebut ujang Allah itu kan. Tapi kalau ujang rojak mah banyak, ujang patah banyak. Harusnya Abdul Rozak, Abdul Fattah. Nah, sama seperti Hafid, harusnya Abdul Hafid, supaya sopan kepada Allah. Nah, karena Allah Hafidun, itu yang memelihara alaihim kepada mereka. Nanti dengan cara menurunkan malaikat hafadoh, salah satu cara yang lain. Artinya, walaupun kita barangkali suka ini kan, suka gergetan. Orang itu sudah demikian durhaka kepada Allah, kok masih Allah biarkan, masih mereka menikmati kejayaan-kejayaan. Ya karena memang begitu, di dunia itu begitu. Allah berikan kepada yang beriman maupun tidak beriman. Yang suka gergetan itu mungkin kita, ya suka ada di medsos, di kelompok-kelompok itu. Toh orang itu sudah jelas-jelas menistakan agama, kenapa belum Allah hancurkan? Jangan seperti itu. Itu Allah masih kasih perlindungan. Itu akan diperlihatkan secara nampak jelas itu nanti di akhirat. Kalau di akhirat itu jelas dibedakan orang yang beriman dan tidak beriman. Karena di situ yang bermain, yang dimainkan oleh Allah itu adalah sifat rohim Allah. Kalau di dunia ini masih bisa dilihat orang itu sudah melakukan kecurangan, sudah melakukan penipuan dan sebagainya, toh masih Allah berikan itu kedikjayaan. Itu yang dalam bahasa lain kita sebut istidraj. Sengaja Allah berikan supaya makin berdosa saja, makin gampang nanti mengidentifikasinya di akhirat. Syahidun ala amalim, artinya hafidin itu Allah menyaksikan terhadap perbuatan mereka. Yuhsiha wa ya'adduha addan. Tetapi ingat Allah itu menghitungnya dan mengidentifikasinya. Jangan anggap Allah tidak tahu terhadap kemungkaran-kemungkaran yang dilakukan orang-orang yang membangkang kepada Allah. Yuhsiha, Allah menghitungnya. Ahso itu kalau dalam haso itu dalam istilah bahasa Arab sehari-hari itu artinya butir-butiran, kesik gitu kan, pasir gitu. Haso. Nah, haso ini kalau nanti diidentikan dengan dunia saat ini perkomputeran itu menghitung menggunakan teknologi digital. Yang pakai komputer seperti ini kan udah teknologi digital ini. Digital itu bukan digigit gatal gitu kan. Tapi digital itu bukan analog gitu. Apa pula itu analog gitu. Artinya kalau analog itu seperti suara ini kan datangnya itu bersamaan merambat gitu. Nah, kalau teknologi digital itu tidak itu, tapi satu seperti itu. Yang teknologi itu lebih bagus. Seperti televisi kita kan, kalau menggunakan sinyal analog itu kadang bersemut. Tapi kalau TV digital itu terang, bagus, jernih. Nah, itu bedanya di sini teknologi digital dan analog yang kalau dikaitkan dengan istilah yuhsi haso, Allah juga atau istilah dalam tafsir ini juga sudah mengadopsi, walaupun sekarang kalian sudah menggunakan teknologi digital, Allah itu maha tahu. Jangan kira Allah tidak tahu. Allah juga maha tahu. Kalau kalian pakai digital, Allah juga bisa menggunakan teknologi digital dalam menghitungnya. Artinya sinyal-sinyal digital itu lebih teliti kan Pak, lebih akurat. Ya contohnya di TV itu saja saya kira untuk melihat. TV yang menggunakan sinyal analog itu kan masih jelek gambarnya itu, masih suka berbayang-bayang dan tidak tegas gitu kan. Tapi kalau menggunakan teknologi digital itu jernih. Nah, artinya ini menunjukkan keakuratan. Teknologi digital itu lebih akurat dibanding dengan teknologi analog. Kalaupun saat ini kalian menggunakan teknologi digital, Allah Maha tahu, Allah antisipasi dan itu juga pemberian dari Allah. Maka di sini tepat nih Ibnu Katsir, bukan ayat Quran ini. Ibnu Katsir di sini, yuhsiha, Allah menghitungnya. Mungkin saya tambahkan secara digital juga. Artinya lebih akurat juga. Banyak duha adan dan juga Allah
menghitungnya dengan bilangan-bilangan. Dan itu adalah bilangan. Atau kita mengenal istilah bilangan bulat, bilangan prima gitu. Ini juga dikenal begitu. Bahwasanya zihim biha au parol jajai. Allah akan memberikan pembalasan kepada mereka au parol jajai sesempurna balasan. Artinya tidak ada yang tertinggal sedikit pun. Maka nanti dalam surat Al-Zalzalah kan, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Sebesar dzarrah juga sebesar atom tetap akan ada di hadapan Allah. Dan orang yang melakukannya itu akan tahu. Dan keburukan sebesar biji dzarrah pun akan tetap dilihatnya. Itu artinya Allah tetap sehebat apapun hasil budidaya akal budi manusia, tetap Allah Maha Tahu. Karena itu juga pemberian dari Allah. Kemudian di ayat berikutnya, wa kadzalika auhayna, demikianlah kami mewahyukan kepadamu wahai Nabi Qur'anan Arabiyyan, Quran yang berbahasa Arab. Arabiyyan. Nah, ini juga satu kehebatan lagi. Sampai saat ini Quran kita itu tetap masih bahasa Arab. Tidak ada Quran yang tidak berbahasa Arab. Dan nanti para ulama memberikan pendefinisian yang disebut Quran itu harus yang berbahasa Arab. Yang menjadi ibadah karena membacanya. Bahasa Arab. Kalau yang ini tafsir dari Ibnu Katsir itu bukan Quran, itu adalah tafsir Quran. Atau yang Bapak Ibu punya terjemahnya itu bukan Quran, tapi terjemah Quran. Kalau Quran itu yang harus bahasa Arab asli. Dan ini nanti kalau dalam mazhab Syafi'i harus menggunakan wudhu saat memegangnya itu adalah yang Quran yang murni tulisan Arab. Kalau tafsir Quran tidak perlu pakai wudhu segala. Terjemah Quran tidak perlu pakai wudhu. Itu kalau dalam mazhab Syafi'i. Kalau yang lain lagi, mau Quran maupun tafsir terjemah tidak pakai wudhu pun tidak apa-apa. Nah, ini yang dimaksud Quran itu yang harus berbahasa Arab. Dan ini kehebatan atau mukjizat Quran. Sampai saat ini sudah 1400 tahun lebih masih tetap dalam bahasa Arab. Tidak hilang. Bandingkan dengan kitab-kitab yang lain. Walaupun sama datang dari Allah, belum sampai 500 tahun atau belum sampai 300 tahun itu Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa sudah hilang keasliannya. Tapi Quran sampai saat ini masih ada. Jadi kalaupun ada perselisihan kita perihal makna Quran, kembalilah kepada yang aslinya. Terjamin ini. Arabiyan. Nanti kata-kata Arabiyan juga diartikan jelas, terang dalam Quran ini. Dengan tujuan litundiro ummal qura, supaya engkau memberikan penjelasan kepada ummul qura. Tentu yang ditugaskan di sini Nabi. Litundiro supaya engkau jadi nazir. Nazir itu yang memberikan penjelasan, peringatan di sini. Peringatan dengan ada ancaman di dalamnya. Sehingga orang yang memelihara wakaf itu disebut nazir kan. Itu sebetulnya harus mengingatkan. Tapi pengingatan yang mengandung sedikit ancaman. Karena apa? Karena tanah wakaf ini orang itu menganggap itu milik bersama dan cenderung menyalahgunakan. Nah, tugas nadirlah harus mengingatkan dengan lebih sedikit ngancam. Kita sebut nadir itu kan, Pak. Tugas yang ngurus wakaf di mana-mana itu sudah menjadi istilah umum. Nah, di sini diambil dari kata-kata litundiro. Litundiro itu adalah istilah atau kata kerja masa saat ini dan masa depan. Atau fi'il mudhari. Ummul qura kepada ummul qura. Itu Mekah saat itu disebut Ummul Qura, ibu negeri-negeri. Qura itu jamak. Satunya itu Qaryah. Qaryah itu kampung atau negeri atau kota. Qaryah. Nah, jamaknya itu Qura, Ummul Qura. Kita tahu yang namanya itu, ibu itu kan tempat berkumpulnya anak-anak. Anak-anak kalau Idul Fitri atau Idul Fitri terutama itu suka mudik dengan maksud ingin bertemu dengan ibunya. Ibu ini biasanya umumnya lebih lama hidupnya kan dibanding dengan ayah. Enggak,
umumnya gitu kan, walaupun tidak sedikit juga ibu yang lebih dahulu meninggal. Nah, itu menjadi tujuan mudik dari anak-anak yang tersebar di beberapa tempat lain. Nah, kita juga tahu kota Mekah saat itu menjadi pusat perdagangan, atau bukan perdagangan, sebetulnya transito, tapi pusat persinggahan orang-orang kabilah-kabilah yang melakukan perjalanan, baik yang menuju ke Syam, ke Palestina, maupun yang menuju ke Yaman, ke selatan. Karena di situ memang ada Masjidil Haram, ada air Zam-Zam. Memang kota itu adalah termasuk kota tua. Yang pertama, kota di muka bumi ini mungkin Mekah itulah. Seperti dijelaskan oleh Allah, yang membangun Ka'bah, yang membangun Masjidil Haram pertama itu adalah kata Mubarakah, Makkah yang diberkahi itu adalah di Mekah itu Nabi Adam alaihissalam. Nah, kita tahu Nabi Adam itu manusia pertama yang membangun kota di Mekah. Tentu kota yang pertama dibangun adalah Mekah. Manusia saat itu baru Nabi Adam, belum membangun Bandung. Bandung mah belum 200, baru 200 tahunan kan itu. Jadi kalau Mekah itu sejak Nabi Adam ada. Maka disebut dengan Ummul Qura, ibu kota-kota. Demikian juga saya kira secara geologis begitu juga Pak Yulianto ya, katanya pusat bumi juga sebetulnya di Mekah. Cuma nanti seperti waktu juga dicuri oleh Inggris, sehingga dipindahkan dari Mekah itu jadi ke Greenwich gitu. Betul tidak Pak gitu? Karena kita tahu itu dahulu Inggris itu menjajah Mekah sewaktu selesai Perang Dunia ke-1, itu wilayah Jazirah yang sekarang jadi Saudi Arabia, jadi Palestina, jadi Suriah, Yordania, Kuwait dan sebagainya, itu dimenangi peperangan itu oleh pasukan sekutu dan dibagi-bagi jadi negara-negara kecil seperti ini, jadi Saudi Arabia, Yordania, Palestina, Suriah itu oleh Inggris. Termasuk yang mendirikan kerajaan Saudi Arabia. Itu adalah di dalamnya Inggris ikut bermain. Nah, karena Inggris ikut bermain di dalamnya juga termasuk memainkan fungsi suci kota Mekah dari sejarah gitu. Tapi sejarah geologi, mungkin Pak Yulianto bisa menjelaskan betulkah gitu Pak? Ada Pak ya? Iya. Jadi dari beberapa literatur saya baca begitu, bahwa sebetulnya pusat untuk waktu juga yang sekarang itu kan kota Greenwich di Inggris, seperti kita ini Jakarta, waktu Jakarta itu ada 0+7 dari Greenwich. Jadi sebetulnya waktu 0 itu ada di kota Greenwich, nah Jakarta itu harus ditambah 7 jam. Gitu. Nah, kalau dari Mekah nanti harusnya 0+4, karena selisih kita dengan Mekah itu hanya 4 jam. Nah, harusnya Mekah sekarang kota Greenwich, karena Inggris pernah ngobok-ngobok Jazirah Arabia, sehingga wajarlah dipindahkan ke sana. Nah, di sini waman haulaha, dan supaya engkau memberikan peringatan waman haulaha kepada orang-orang yang ada di sekitaran Mekah. Nah, ini juga berita lain dari Quran, bahwa Quran ini bukan hanya untuk penduduk Mekah, tapi untuk seluruh muka bumi ini, manusia yang ada di muka bumi ini. Watundiro yaumul jam'i, dan juga supaya engkau memberikan peringatan perihal yaumul jam'i. Yaumul jam'i itu artinya hari kiamat. La raiba fih, yang tidak ada keraguan di dalam hal kejadiannya itu. Farikun fil jannah, nanti ujungnya itu setelah yaumul jam itu segolongan ada di surga dan segolongan ada di sa'ir, neraka. Nah, ini juga memberikan penjelasan kepada kita, kalau sekarang ada orang yang menyatakan semua agama sama, semuanya juga bertuhan sama, ujung-ujungnya semuanya juga akan masuk surga. Terus nanti siapa yang mau jadi penghuni neraka itu? Kalau begitu. Ini orang bersemangat pluralisme, harus menghargai keragaman, tapi ujung-ujungnya harus diseragamkan. Jadi itulah cara berpikir liberal itu aneh. Di satu sisi mengagung-agungkan keragaman, di sisi lain ingin menyeragamkan. Ini cara berpikir paradoks. Orang-orang liberal, sekuler, kayak gitu.
atau dalam istilah filsafat postmodernisme saat ini. Mempertanyakan kebenaran. Kalau dahulu modernisme itu ingin memperoleh kebenaran, tapi setelah ini jengah itu orang-orang itu, bingung sendiri itu, mempertanyakan kebenaran. Yang dimaksud kebenaran itu kebenaran agama. Kalau dahulu mereka orang-orang Eropa sebetulnya, filosof-filosof Eropa mempersoalkan agama mereka, ya Kristen, sehingga ditinggalkan agamanya. Tetapi cara berpikir orang Eropa itu diadopsi oleh sebagian orang-orang Islam, mempertanyakan kebenaran ajaran Islam. Yaitu mengadopsi begitu saja cara berpikir filosof Barat. Kemudian diadopsi oleh sarjana-sarjana Muslim itu mempertanyakan kebenaran Quran. Itu beda itu, Pak. Beda antara karakter agama Kristen dan agama Islam. Lain. Tidak bisa diadopsi atau dibedah dengan cara yang sama. Salah satunya tafsir hermeneutik. Hermeneutik cocok itu untuk Bible, tapi tidak cocok untuk Quran. Nah, kalau diterapkan, dipaksakan, terjadi penggagahan. Itu namanya. Banyak saya kira itu masih cerita itu panjang. Kemudian, nah ayat berikutnya itu yang saya sudah mendahului penjelasan tadi. Kalaulah Allah menghendaki, pasti Allah la ja'alahu ummatan wahidah. Pasti Allah jadikan kalian itu umat yang satu. Yang seragam, semuanya Islam, semuanya Muslim, gitu kan? Allah tidak berkehendak, tidak menghendaki terjadinya keseragaman itu. Biarlah di sini beragam. Ya, di dalam hal suku saja, walaupun kita berasal dari Nabi Adam, manusia yang sama, gitu, tapi menjadi beragam kan karena pengaruh lingkungan. Orang nanti dari orang Indonesia juga ada yang Sunda, ada Jawa. Karena lingkungan jadi beda perilaku itu kan. Kemudian ada Batak dan sebagainya beda perilaku akibat kondisi lingkungan. Nah, itu adalah kehendak Allah, keberagaman itu. Allah tidak menghendaki termasuk dalam beragama. Nah, salah satu doa yang tidak Allah kabulkan kepada Nabi Muhammad itu begitu. Ya Allah, Nabi itu memohon, ya Allah, aku mohon supaya nanti kaum muslimin itu tetap berkompak dalam kesatuan keberagamaannya. Nah, doa ini yang tidak Allah kabulkan. Sehingga sejak awal sejarah Islam terjadi perbedaan-perbedaan pandangan antara kaum muslimin itu suatu ya wajar, memang alamiah. Walaupun awalnya itu dipicu oleh perbedaan pandangan politik sebetulnya. Seperti antara Sayyidina Ali bin Abi Thalib dengan Sayyidina Muawiyah. Dua-duanya sahabat Nabi. Tapi berperang kedua-duanya itu. Perang Siffin, kemudian muncul kelompok Khawarij. Kelompok ketiga yang mereka keluar dari kelompok Ali ataupun kelompok Muawiyah. Perbedaan pandangan politik nanti menjadikan perbedaan pandangan dalam beragama. Dari kelompok Khawarij jadi kelompok Khawarij itu nanti yang memisahkan diri, dari kelompok nanti Sayyidina Ali itu membentuk, ada yang dihasut oleh Abdullah bin Sabah jadi Syiah, dari Muawiyah ini jadi kaum Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu awal sejarah dan makin kesini makin banyak. Nah, memang itu adalah kesengajaan Allah. Allah tidak menghendaki dijadikan ummatan wahidatan. Walakin yudhil mayyasha, memang Allah ingin memasukkan orang yang ke dalam rahmat Allah sekehendak Allah. Wadzalim, dan orang-orang zalim tidak ada bagi mereka adalah pelindung dan penolong. Artinya Allah juga mengapa menghendaki perbedaan-perbedaan itu? Karena manusia sudah dibekali kemampuan memilah dan memilih. Nah, nanti diberi kemampuan itulah silahkan dipelajari, silahkan mengambil keputusan, silahkan mengambil pilihan, tapi semuanya ada konsekuensi, ada akibat. Sebelum masuk ke lanjutan itu, di sini ada sebuah hadis dulu dari Imam Ahmad. Oh, waktunya sudah hampir jam 7. Kira kita percepat saja ini.
Jadi dalam hal ini Allah tidak menghendaki satu umat. Jadi walaupun memang bahwa kita itu harus bersatu, harus itu sebagai usaha kita. Kita ada dalam satu Islam, kita harus berjamaah, iya. Ada hadis Nabi juga kan, harus tetap dengan jamaah. Siapa yang mati dalam keadaan keluar dari jamaah, matinya mati jahiliyah. Itu adalah dalam urusan sosiologis di antara kita kesatuan umat, ya harus memperjuangkan kebersamaan. Wala tafarraqu, janganlah berpecah belah. Perintah Quran juga. Itu dalam kenyataan masyarakat. Tetapi kalaupun nanti terjadi perbedaan-perbedaan, jangan terus dipaksakan disatukan, kan? Itu memang sudah kehendak Allah juga. Jangan heran, jangan aneh. Itu untuk menunjukkan sebesar apapun usaha yang dilakukan oleh manusia, ingin menjadikan keseragaman, tetap akan tidak bisa secara menyeluruh seragam. Kaum muslimin di Indonesia juga beragam organisasinya. Ada NU, ada Muhammadiyah, ada Persis, ada Al-Wasliyah, ada Perti, ada Nahdlatul Wathon, dan beragam yang lainnya. Kita barangkali ingin menyatukan itu. Jangan berharap bisa satu. Tetap akan macam-macam. Tetapi kalau kita sudah ada dalam kesatuan, katakanlah di sini kita masyarakat di Sukarapi, ya bersamalah dalam arahan ajaran Islam, satu kesatuan. Tetapi kalaupun terjadi perbedaan pemahaman di antara kita, itu sesuatu yang wajar juga. Tidak apa-apa. Di satu sisi tetap kita harus melakukan menjaga kekompakan kebersamaan, tapi di sisi lain kalau itu ternyata tidak bisa dipaksakan, malah kalau dipaksakan menjadi sesuatu yang menjadi memudaratkan, ya sudah kita terima saja. Itu barangkali semboyan yang ada di Bhinneka Tunggal Ika juga begitu. Kita ini beragam dan ingin menjadi satu bangsa Indonesia, tapi tetap saja akan tidak tercapai apa yang dimaksudkan itu, tetap ada ketidakseragaman di antara kita masing-masing, itu suatu kewajaran. Karena Allah saja yang maha memiliki seluruh makhluk tidak menghendaki ummah wahidah. Saya kira barangkali sampai di sini dulu untuk penjelasan ini. Maka kalau mau dilanjut